Kita sekarang berada di rumah tempat kejadian tsunami, yaitu di daerah Lamjame, dekat Ulele. Di rumah inilah saya sempat merekam satu kejadian yang sangat dahsyat, yaitu tsunami yang melanda Aceh dan Sumatera Utara dan juga berdampak ke seluruh negara-negara sekitarnya yang terjadi tahun 2004 lalu. Rumah ini menjadi saksi dahsyatnya tsunami yang menjadi bukti kebesaran Allah. Tsunami ini terjadi pada 26 Desember 2004 lalu, di mana menelan korban jiwa yang sangat banyak, kemudian harta benda dan kehancuran di mana-mana. Saat itu sebenarnya saya ke Aceh waktu itu karena ada undangan pernikahan dari keluarga. Jadi saya tinggal di Jakarta, kemudian berapa hari sebelum tsunami saya ke Banda Aceh, itu bersama dengan keluarga besar, kemudian keluarga lainnya juga dari beberapa daerah juga kumpul di sini di Banda Aceh. Sebelum tsunami kita sempat jalan-jalan ke seputaran Banda Aceh, kemudian sempat ke Sabang. Dan selama berada di Aceh, saya selalu merekam segala kejadian. Kebetulan alhamdulillah saya memiliki satu handycam. Waktu itu formatnya mini DV. Jadi kemana kita pergi, ke Sabang, ke pantai, sempat juga ke Longa, ke Lampu, semua saya rekam kejadiannya. Sehingga saya masih sempat sampai hari ini masih bisa melihat kembali rekaman bagaimana tampakan Banda Aceh sebelum tsunami, demikian juga bagaimana tampaknya kota Sabang waktu itu. Karena sempat juga ke Sabang, bahkan saya juga masih sempat merekam PLTD Apung satu hari sebelum kejadian tsunami, jadi masih ada berada di laut waktu itu, lengkap dengan pemandangan laut, dengan orang-orang sekitarnya di Ulele saat itu. Pada saat kejadian tsunami itu sebenarnya hari acara keluarga yang namanya Tung Dara Baro. Jadi kita hari itu memang sudah bersiap-siap untuk mengantar Dara Baro, sepupu kita, ke daerah Lampulo waktu itu. Jadi acara berada di daerah Lampulo. Pas pagi itu sekitar jam 8, kita lagi siap-siap sudah berkumpul mau berangkat, sebelumnya mau sarapan dulu, kemudian terjadilah gempa. Lari keluar. Di sini ini sudah kumpul keluarga. Saudara yang masih belum sempat turun karena mungkin masih istirahat kan, jadi sambil panggil-panggil akhirnya saya keluar lagi. Itu di lantai sudah penuh pecahan keramik, guci-guci, pajangan-pajangan sudah berjatuhan semua. Jadi kita lari tuh menginjak-injak kaca-kaca keramik-keramik itulah kita lewatin. Kemudian sampai ke bawah, sudah ambil kamera ini, mulai di bawah sudah mulai saya langsung on kameranya. Saya sempat ambil gambar dari arah sini. Dari sini saya ambil gambar. Ada saya rekam ke atas, kemudian mengarah ke sana, ke tempat saudara-saudara berdiri. Sambil saya syuting itu memang sambil gempa, makanya terlihat goyang-goyang. Di situ ada pot bunga goyang-goyang kalau dibandingkan dengan keras, pelan lagi, keras, pelan lagi. Di tengah-tengah itu tiba-tiba sayup-sayup dari ujung sana, ujung arah sini, ini dari arah pantai sebelah sana itu, kedengaran suara sayup-sayup seperti suara deruan mobil truk besar. Pelan-pelan, lama-lama suaranya makin kencang. Kemudian semua jadi bertanya-tanya, ini ada apa, suara apa ini? Tiba-tiba daerah sana itu orang berlarian ke sini. Ramai sekali orang berbondong-bondong yang dengan baju pagi-pagi apa adanya, sambil mereka
berteriak katanya air naik katanya. Nah, kemudian kita berpikir air naik apa? Tiba-tiba berlarianlah orang dari arah sana sambil teriak air naik. Sambil berlarian itu suara yang sayup-sayup seperti deruan mobil truk itu tiba-tiba suaranya mau besar sekali, seakan-akan seperti ada pesawat mau mendarat di sini gitu. Seperti suara deruan pesawat yang kita itu seperti berada di depan pesawat. Jadi besar sekali suaranya. Dengar suaranya saja orang-orang itu kaget, shock jadi patung. Akhirnya sambil berlarian orang-orang, sambil suara besar, sambil kebingungan ini apa yang terjadi, abi saya teriak, naik ke atas gitu. Karena kita punya pengalaman kalau di Papua, kalau sudah ada gempa yang besar, kita segera cari tempat yang tinggi, lari ke atas. Tapi pada saat lari ini, tidak semua sempat naik ke atas. Karena kebingungan kalau misalnya naik ke atas rumah ini, ditakutkan rumahnya roboh, sedangkan kalau tidak naik mau lari pun lari kemana, karena ini memang kejadiannya di tengah gempa. Jadi sambil bergoyang-goyang sambil mau lari, sambil suara yang besar, sambil penuh kepanikan, jadi berpikir dengan waktu yang sangat cepat. Oke, dari sini saya sambil waktu itu pas mau naik saya sudah on and off ya, kameranya sudah off, kemudian lari ke sini ke atas. Keluarga sudah duluan naik semua. Ini semua Lati, semua Abi, semua sudah naik, saudara-saudara sudah naik, termasuk juga beberapa tetangga naik. Saya di sini saya pastikan semua orang sudah naik dulu, jadi saya paling terakhir naik. Waktu saya lagi di sini, saya lihat di sini ada anak-anak kecil yang mereka itu seperti terdiam, terpaku, seperti tidak tahu, kebingungan, seperti hilang kesadaran gitu. Tapi mereka seperti bingung mau apa. Akhirnya saya ambil anak-anak itu, sekitar ada tiga orang anak. Saya ambil kanan kiri gitu, saya gendong, langsung saya bawa naik ke tangga. Setelah ditaruh, saya letakkan anak-anak taruh di atas, saya turun lagi ke sini. Saya berdiri di sini, saya tanya, masih ada orang. Terus saya keluar. Umi saya sudah panggil, tapi panggil Mas, Putri gitu. Saya pikir kenapa? Rupanya orang yang di atas itu sudah melihat air dari jauh. Saya di sini bawah tidak kelihatan, jadi waktu saya cari orang masih normal, saya tanya. Saya di sini di ujung atap tetangga kelihatan sebenarnya rumah ini kan pada penduduk, jadi kita kalau air dari jauh itu tidak mungkin kelihatan, jadi air itu baru terlihat setelah berada di atas atap rumah tetangga. Belum sempat naik tangga itu sudah masuk air, sini sudah tertimpa air. Akhirnya merangkak ke sini cepat-cepat. Pas di sini saya jatuh karena sudah terpeleset, karena sudah basah. Pas saya jatuh, ini kamera ini masih di tangan waktu itu. Saya jatuh, saya begini. Pas sudah jatuh, kemudian kamera sudah basah dan ini air sudah langsung naik. Kalau mau dilihat ini bekas-bekas airnya masih ada ini. Ada titik-titik air memang disisakan, memang sisa. Saya berusaha berdiri lagi, kemudian ya alhamdulillah bisa naik ke atas. Setelah ke atas, ini kamera masih di tangan. Ya mungkin sampai di sini. Saya buka kembali kamera. Saya lihat di kamera ini memang sudah mengalir air, jadi sudah ini pintu teras waktu itu sudah dalam keadaan terbuka karena orang-orang yang lain, keluarga yang lain sudah duluan naik, sudah berada sebagian di teras sebelah sini, sebagian di teras sebelah sana. Ini saya sambil kameranya juga sambil on, jadi setelah dari sini kemudian dari sana langsung saya rekam, kemudian saya ke arah dari sini saya tarik ke sana.
merekam semuanya lah, mumpung masih hidup. Jadi di tengah-tengah tsunami itu, itulah kenapa saya terfikir berniat untuk merekam, karena saya pikir memang tidak semua orang punya kesempatan ditakdirkan berada di atas begini, kemudian bisa melihat ada kebesaran Allah. Bercakap-cakap sama Allah ya, saya bilang ya Allah, kalau memang saya mati sekarang, saya ikhlas, saya titipkan Abi, Umi, semua keluarga padamu ya Allah. Cuma satu saja ya Allah saya minta, tolong izinkan saya merekam kejadian ini. Nanti kalau memang rumah ini rubuh dan saya ikut masuk dalam air, saya bilang sama Allah, saya akan berusaha tetap merekam 1 detik, 2 detik. Saya masih hidup, saya rekam terus. Kemudian saya masuk dalam air tergulung-gulung, kemudian saya akan terus merekam sampai saya mati. Kemudian saya titip sama Allah, ya Allah, kemudian kaset ini saya titip kepadamu ya Allah. Tolong sampaikan pada dunia, agar dunia tahu betapa maha besarnya Engkau. Jadi terserah mau mati mau apa hari ini, terserah Allah mau ambil apapun, yang penting tolong selamatkan kaset ini, tolong kabarkan berita tentang kebesaranmu ya Allah. Pakai kuda-kuda supaya posisinya yang tenang, gambarnya tidak terlalu bergoyang. Beberapa menit kemudian air itu setelah gelombang pertama menerpa, kemudian surut kembali ke laut ke arah sana. Terlihat semua barang, orang, pepohonan tuh terbawa, tertarik sama air. Ada satu ibu-ibu di atas kasur di sini kan, lewat di sini. Cuma terlalu jauh, tidak bisa kita raih ya. Beliau lewat di atas kasur, cuma menengok ke arah kita. Kita terdiam, ibu itu terdiam dan cepat. Tapi cuma bilang, ibu, mohon maaf ibu, kita tidak bisa bikin apa-apa. Ingat Allah, ibu meratip, meratip, kami bilang. Ibu itu gini terus, jadi rupanya beliau terduduk di kasur tuh sambil meratip seperti tenang. Jadi beliau tuh di atas kasur tertarik ke arah laut. Itu air surut, dan air surut tuh cepat sekali. Terpaan air datang itu seperti sama cepatnya dengan air surut. Jadi memang cepat sekali tertarik airnya. Sedang dari proses surut air, kita mendengar ada suara orang minta tolong di dalam rumah. Jadi saya keluar, saya masuk ke dalam. Saya ke dalam, rupanya di dalam ini ada abi saya dengan abang tuh sedang mencari-cari di mana arah suara. Nah, terus kata abi itu ada suara orang. Oh itu rupanya saya, karena saya berdiri di sini saya bisa lihat. Nah dia akhirnya kameranya saya arahkan ke sini. Antara sini, kemudian saya zoom. Oke, jadi kita akhirnya berhasil bawa naik. Beliau tertidur di sini, kalau lihat di video ada bapak-bapak sih tertidur sambil gantungan kunci kereta motornya tuh masih di sini. Jadi beliau katanya dari arah Ulele lari naik motor, kemudian terkena ombak, motornya hilang, beliau hanyut, rupanya kuncinya masih tersangkut di jempolnya. Jadi ada di sini beliau tidur. Kita kasih lihat di sini. Tidak lama kemudian setelah kita berhasil angkat bapak itu, rupanya datang lagi gelombang kedua. Gelombang kedua saya sempat ambil waktu dari arah sini. Kita dari sini setelah gelombang pertama datang, kita sampai bisa melihat pantai. Sebenarnya rumah ini terletak kira-kira sekitar 1 km dari pantai. Sebenarnya kita di sini tidak bisa melihat ke arah pantai. Seperti lihat sekarang ini kan sudah penuh dengan rumah-rumah. Jadi keadaan aslinya itu juga penuh rumah, kita tidak bisa melihat pantai. Tetapi setelah ombak pertama datang, seluruh rumah-rumah ini habis sehingga kita bisa melihat langsung ke bibir pantai sampai bisa saya zoom. Bahkan kalau diperhatikan saya ke arah sini, kemudian saya zoom ke arah laut. Arah laut ke sana itu sampai kelihatan jalan ke arah Lamanyang, ke arah sana sampai kelihatan. Padahal aslinya sebenarnya tidak bisa kelihatan. Nah, di atas atap ini ada beberapa orang yang sedang bergantung itu di genteng yang terbawa air. Ini ada anak duduk di atas ini, di atas teras. Anak itu sebenarnya setelah tsunami mereda, kami panggil karena dia panggil pengen ke rumah kita, karena rumah kita kan mungkin lebih rame ya. Jadi setelah kita selamatkan situ, anak itu cerita dia pergi dengan naik motor dengan bapaknya lari, kemudian bapaknya terkena ombak, anaknya juga terkena ombak, kemudian dibawa sama air ke arah rumah itu. Habis itu dia bergantung ke teras itu terus naik menyelamatkan diri.
Kemudian pas datang ombak kedua, akhirnya dia naik lagi ke atas atap lebih tinggi. Jadi kita dari sini bilang, Dek, sabar Dek, dia teriak bapak, terus dia panggil kita mau ke sini. Cuma kan bagaimana mau ke sini? Karena ini air masih tinggi. Kita bilang tunggu situ sebentar, sabar Dek. Sedangkan ini gempa terus. Akhirnya kita bilang sudah, kita turun saja, kita cari ke tempat yang lain yang lebih tinggi. Akhirnya kita keluar dari daerah ini. Jadi keluar dari daerah Lamjame ini, jalan kaki ke arah Simpang Dodi. Itu ke arah Simpang Dodi pun berjam jalannya karena saking banyak sekali puing-puing. Jadi kita berjalan itu di atas puing-puing dan potongan-potongan tubuh manusia. Malah kita lagi jalan, saya tersangkut-sangkut potongan kaki, terjumpa potongan kepala. Kemudian kita di rumah ini kan ada beberapa orang yang tidak sempat naik ke atas. Jadi kita kehilangan mereka. Sehingga sambil kita turun, kita ketemu banyak sekali mayat-mayat terhampar. Kita bolak-balik satu persatu mayat ini, apakah ini saudara atau bukan. Jadi kita balik, ini saudara bukan, oh bukan, ini saudara bukan. Tapi kita saking banyaknya mayat tuh jenazah, kita tidak bisa buat apa-apa ya. Kemudian kita berjumpa dengan beberapa orang yang sedang sakaratul maut. Sangat kehausan, katanya minum. Sedangkan kita sendiri tidak ada apa yang bisa dikasih. Jadi kita doakan, kita tutup sedikit dengan apa-apa yang bisa kita tutup, jangan terlalu terjemur kepanasan. Jadi kalau pengalaman melihat setelah tsunami itu segala macam di depan mata, yang jenazah bertaburan, yang bahkan binatang-binatang juga ada, anjing yang lemas di sini. Kemudian bahkan kita ketemu buaya putih juga ada. Buaya putih ada di atas rumah ini, di atas rumah tetangga. Dan memang saat itu tidak banyak bisa kita tolong, paling kita cuma bisa berdoa, kita ingatkan yang sudah lagi sakaratul maut tuh kita tuntun semana bisa. Nah, di Simpang Dodi itu sudah berkumpul banyak orang-orang yang katanya mencari keluarganya yang rumahnya di arah sini. Kita bilang nggak bisa tembus ke sana, kan ada yang pakai mobil, nggak bisa tembus ke sana. Akhirnya saya waktu itu jumpa sama satu halati yang ada keluarga yang bawa mobil mencari keluarganya sini. Akhirnya saya titip halati-halati yang lain yang di rumah ini, Umi semua titip di mobil itu, tolong bawa ke rumah Jida di rumah yang agak ke tengah kota. Nah, kemudian mobilnya juga sudah penuh sama orang-orang yang mau ikut numpang. Akhirnya tidak muat semua. Akhirnya saya nggak naik mobil itu. Saya bilang yang lain, ibu-ibu saya naik, saya biar tinggal di sini. Kita cari jalan sendiri bagaimana. Akhirnya mobilnya pergi ke arah pulang ke rumah Jida. Saya masih di situ, tiba-tiba di Simpang Dodi, kita lagi jalan ke arah Ketapang. Jadi jalan kaki dari Simpang Dodi ke arah Ketapang. Di Simpang Ketapang itu tiba-tiba diteriak lagi, air naik gitu. Orang-orang yang sudah trauma dengan apa yang sudah terjadi dipikir ada air naik beneran. Nah, akhirnya semuanya panik berlarian. Sampai kan yang sudah selamat dari tsunami pun tergiling-giling mobil. Jadi meninggalnya bukan karena tsunami, tapi tergiling sama mobil-mobil, truk-truk yang panik ikut lari ke arah tempat yang tinggi. Sampai ke Ketapang karena air panik ya, orang banyak lari-lari lagi, dibilang air naik. Sebagian keluarga ada yang lempar diri masuk ke mobil yang sedang jalan, tuh mobil pick up. Kemudian saya waktu itu ada berhenti bus. Kemudian akhirnya orang naik bus itu, akhirnya saya juga ikut naik. Bus itu jalan, kami juga tidak tahu tuh busnya ke arah mana, yang penting naik dulu. Jadi saking penuhnya saya nggak naik di atas bus, saya tuh bergantung di pintu bus. Di pintu bus itu nggak bisa naik, jadi kita seperti apa, Spiderman gitu. Saya bergantung pintu bus, di sini ada sekitar 5 orang di tangan saya, yang saya berusaha tahan supaya mereka tidak jatuh. Jadi saya ini bergantung di sekitar 1 kilometer, saya bergantung di pintu bus dan berusaha kasih masuk orang, karena orang yang di pintu bergantung juga, yang di depan saya ini tidak bisa masuk saking penuhnya. Akhirnya saya dorong ke dalam gitu, akhirnya bisa masuk. Akhirnya saya masuk ke dalam pintu bus. Akhirnya jalan ikut bus, rupanya bus itu mungkin ke arah Medan ya. Akhirnya kita ke arah Janto, langsung akhirnya ke Sare. Turun di Sare karena sudah gelap di situ. Di Sare kan ada SPN ya, sekolah polisi. Nah, kita turun di situ. Rupanya di situ pun orang tidak tahu apa yang terjadi di Banda Aceh. Besoknya itu pengalamannya luar biasa ya, naik turun gunung lah. Hari kedua saudara-saudara datang mengambil barang-barang. Kita kan sini ada barang berharga.
kemudian Walid kan ada senjata. Walid Said Husaini kan polisi ada senjata, jadi keluarga datang mengambil barang-barang berharga termasuk mencari senjata itu kemana, karena senjata kan harus diselamatkan ya. Jadi senjatanya alhamdulillah ketemu, kemudian kita bawa dompet atau barang-barang apa yang masih bisa selamat, kita bawa kembali. Jadi pada saat hari kedua datang ke sini itu airnya masih sama persis seperti waktu kita turun hari itu. Tingginya masih sama. Kondisi jalan masih sama, kondisi mayat juga masih sama. Dalam rumah ini ada berapa mayat yang juga saya sempat syuting dari sini. Ada jenazah. Ada jenazah bapak-bapak, jenazah nabari, dan saya syuting dari arah sini. Saya zoom, di sini ada jenazah membujur, memanjang begini. Pertama saya dapat gambar kaki. Nah, gambar kaki, kemudian saya tarik ke atas lagi, baru dapat gambar kepala. Jadi itu diantara puing-puing sampah-sampah. Itu air sudah surut. Air sudah surut pun masih airnya di depan rumah itu masih selutut. Ya, di rumah ini ada 4 orang. Satu jenazahnya ketemu, jenazah Walid Said Husaini ketemu. Itu ketemunya di daerah Ajun. Berarti kira-kira sekitar hampir sekilo dari sini. Kemudian 3 orang lagi hilang, tidak tahu kemana. Ami itu pamannya, Ami 1, Halati 1, sama keponakan 1. Itu hilang. Tsunami, rumah ini kan kosong, kita di tempat pengungsian. Rupanya banyak sekali orang dari seluruh dunia yang datang ke rumah ini untuk menyampaikan simpati karena mereka melihat video yang saya rekam waktu itu, karena video rekaman saya alhamdulillah bisa tersiar sampai ke seluruh dunia. Detik itu juga, hari itu saya serahkan, hari itu juga langsung tersiar ke seluruh dunia. Jadi orang di seluruh dunia datang ke Aceh untuk memberikan bantuan, kemudian mereka datang mau mengucapkan simpati, tapi kita tidak ada di rumah ini, jadi mereka menuliskan di sini pesan-pesan. Dari seluruh dunia datang, ada yang dari UK, kemudian ini Islamic Relief. Dari Islamic Relief ini salah satu NGO yang datang ke Indonesia waktu itu, ke Aceh waktu itu. Kemudian ada dari Papua, dari Jakarta, di Kalibata, ada dari tim Care Internasional. Ini tulisan pertama yang ada di tembok ini, tanggal 3 Maret 2005. Ini tulisan pertama yang ada. Ini dari Yaman, ada yang dari Yaman, dari Malaysia, banyak dari mana-mana, dari pesantren-pesantren. Jadi ini kebanyakannya relawan-relawan atau lembaga-lembaga yang datang untuk memberi bantuan kepada Aceh, dan mereka memberi simpati kepada keluarga kita, memberikan semangat untuk terus berjuang melanjutkan hidup. Jadi kita sangat berterima kasih kepada seluruh masyarakat, seluruh saudara-saudara kami dari seluruh Nusantara, bahkan dari dunia internasional yang datang ke sini menyampaikan simpati dan meninggalkan kenang-kenangan di tembok ini. Alhamdulillah sampai sekarang masih kami selamatkan. Kalau memang ada yang berkesempatan ke Aceh lagi untuk singgah, insya Allah masih bisa melihat kembali tulisan-tulisan yang pernah ditulis di sini.